Para pemirsa, hari ini saya ada di Puncak Semindir Natah Kabupaten Jakarta, dimana pada hari ini pada hari Rabu tanggalnya 12 Juli 2024 ada kegiatan nyadran yang ada di puncak gunung, dan ini merupakan puncak yang memiliki panorama alam yang cukup bagus, baik panorama alamnya maupun pemandangan yang lainnya. Sementara di belakang saya ini ada petilasan maupun makam tokoh yang nanti dapat kita simak atas penjelasan narasumber yang satu. Nah, oke pemirsa, kita tanyakan kepada Pak Paryanto, ada dusun yang ada di Pringombo, sejauh mana penjelasannya saya akan tanyakan kepada Pak Paryanto. Ini ada di lokasi yang sangat lumayan top dan view-nya bagus Pak. Bisa diterangkan sejenak seputar ini dulu kawasan, nanti akan bicara sampai petilasan dan kegiatan. Kawasan adalah letaknya di sekitar 11-nya ada makam satu, yaitu makam Syekh Ibrahim, yang menurut cerita sesuai dengan sejarah Islam dari jenazah saudara ini, dia adalah nasihat satu yang waktu itu sebagai pengonsep perjanjian Giyanti. Ya, Syekh Ibrahim adalah sahabat karib dari Nicholas Hartine yang waktu itu sebagai gubernur Belanda yang menggantikan Pangeran Pangeran. Nah, beliau karena guru ngajinya Pangeran Mangkubumi atau Hamdi I, sehingga beliau dijabat sebagai penyusun atau pembuat naskah perjanjian. Jadi demikian pemirsa, ternyata ada kaitannya dengan perjanjian Giyanti, sehingga ini generasi penerus, mungkin termasuk yang ada di Diki maupun yang lain. Ini informasi yang bagus barangkali bagi yang belum tahu. Nah, bagi yang sudah tahu, nah ini merupakan bagian dari sejarah apa yang telah disampaikan pada Pak Paryanto. Oke Pak Paryanto, ini setelah Bapak menyampaikan ini ada tanah yang cukup luas 14 hektar ya? Ya, 14 hektar. Nah, kemudian ada nyadran Pak, ini gimana nih? Cerita nyadran itu sejak kapan, dan ini kan tadi ada semacam ingkung bakar yang sudah dimasak tinggal santap lah, enak sekali itu. Itu gimana? tradisinya adalah tradisi yang sudah turun temurun. Artinya dari nenek moyang saya yang orang pertama notabene bertempat tinggal di Pringombo, saya baru keturunan ketujuh. Dari orang pertama Mbah Sari Truno, Potrosono, Kertoikromo, Sokromo, Wosodinomo, Wasiman, dan saya itu sudah terlaksana nyadran seperti itu. Nah, sudah ketujuh yang menempati di Bedukan Pringombo. Nah, nyadran adalah salah satu ungkapan rasa syukur atau sejenis kata lainnya nada. Apabila banyak pengunjung dari luar daerah, luar kota, luar provinsi, luar pulau, dari Bali, dari Medan sana, banyak yang ke sini ketika punya hajat atau punya doa, apabila doanya terkabul akan membawa, bahasanya bukan ingkung tapi panggang. Panggang tumpeng. Nah, panggang tumpeng ke makam Purwokerto Purwojati. Apabila hajatnya terkabul di kemudian hari, katakan seandainya saya punya
perlu atau punya hajat seperti itu terkabul, nanti pas hari nyadran semilir akan membawa barang gunung. Salah satunya itu. Dan itu tidak hanya di lingkungan wilayah Kalurahan atau Gedugan Pringombo. Dari luar wilayah banyak sekali yang datang yang punya hajat seperti itu. Bisa beliau-beliaunya itu yang dari luar daerah datang ke sini atau juga tidak datang ke sini juga bisa. Jadi nadarnya masing-masing ya. Masing-masing. Setelah Hajatnya juga masing-masing. Setelah dirasa bagi yang menjalankan itu doanya terkabul atas Yang Maha Kuasa, sedekah kepada warga dan di lokasi Ya, di sini. betul. Kemudian ini ada hal juga yang menarik, masih apa ya, tradisi alam, tidak pakai sendok, Ya, hanya pakai daun ini kan gimana Pak? Kalau itu menyatu dengan alam kalau itu kita hanya untuk menerjemahkan itu masih sampai saat ini masih belum jelas. Artinya apa? Kita hanya mengikuti alur leluhur dulu. Gitu ya. Ya, ketika makan apa adanya dengan daun pisang dengan yang seadanya di sini, dan dari dulu juga seperti itu. Dan itu sudah dilaksanakan turun-temurun seperti itu. Artinya di sini memang ada larangan, beberapa larangan. Masuk ke dalam komplek makam. Di dalam komplek makam itu tidak boleh pakai kaos ordong sportan. Tidak boleh pakai topi pet. Kalau pakai bangun boleh. Tidak boleh pakai payung. Itu juga salah satu menurut saya juga salah satu kearifan lokal yang sudah dibawa oleh nenek moyang dulu sampai sekarang. Maka kearifan lokal itu kita masih jaga. Kita diberi peninggalan seperti ini. Salah satu cara kita untuk menghormati adalah menjaga kebiasaan yang baik. Kemudian yang ikut nyadran itu dari dusun mana saja, satu kelurahan, tapi kan disampaikan beberapa wilayah. Kebetulan di salah satu semilir di Gunung Semilir di makam Berkusumo Budusadi yang Berkusumo Budusadi ini, ketika di sini nyadran, di sini mulai nyadran, di bawah itu ada sumur salam, ada sumur lubang gambar sari, jurang Jerungawen, ada lubang gambar. Ketika di sini sudah mulai tempat-tempat yang saya sebutkan tadi akan mengikuti jadi setelah di sini nyadran baru yang di bawah sana rasul. Jadi ininya sudah jalan di sini baru yang lain melaksanakan. Betul. Nah, sebagai generasi yang tadi sudah ketujuh termasuk Pak Paryanto, berarti simbah yang pertama ada di sini. Ada di sini. Makamnya ada di sini. Mbah Sari Truno, Mbah Potrosono, Mbah Gerbai Kromo, Mbah Sokromo, Mbah Wosodinomo masih. Kalau Wasiman mantan dulu bapak saya tadi itu masih hidup. Saya juga masih hidup. Kalau si Mbah yang dari Mbah Wosodinomo sampai ke Sari Truno, pemakamannya juga ada di sini dan juga. Jadi itu yang pertama dia cikal bakalnya di Dungombo ya. Pringombo. Pringombo. Dulu sebenarnya bukan di sini ada hutan. Hutan itu namanya Tegal Sari. Setelah diduduki oleh setelah Mbah Sari Truno, mbah saya yang pertama itu menetap di sini, akhirnya di sepanjang batas itu diberi batas ditanami bambu. Dan dari situ dinamakan Pringombo karena batas-batas waktu membuat babat alas, waktu membuat patok-patok batas pakai bambu, sehingga bambu itu nanti selain bermanfaat buat anak cucunya nanti, itu juga sebagai tanda batas bahwa Pringombo dulu. Makanya mungkin kalau disandingkan dengan Desa Natah itu Pringombo itu paling luas gitu ya kira-kira. Kalau di Gedugan Pringombo luasnya sepertiga Kalurahan. Tapi penduduknya hanya sekitar 370-an dengan 112 kakak terbagi menjadi 4 RT. Ada yang dari bawah sana, ada yang samping gunung, sebelah kiri gunung, sebelah kanan gunung. Jadi luas wilayahnya sebagian besar hutan ladang. Alam ya, masih alami. Nah, oke pemirsa, cukup menarik apa yang disampaikan oleh Bapak Paryanto, dan ini juga akan kita kulik bagaimana kelanjutan dari potensi yang akan digarap. Nah, Pak Paryanto ini Gunung Kidul sudah semakin mengembang destinasinya. Bagaimana untuk pengembangannya ke depan ini? Apakah juga akan dikelola secara kontinu atau hanya sekedar orang jalan-jalan? Ini kan ini potensi yang bisa diberdayakan lebih maksimal, Pak. Ya, untuk ke depan dalam hal konteks alam yang seperti ini, termasuk kategori minat khusus, wisatanya minat khusus dengan didukung alam yang ada, sedikit demi sedikit kita akan belajar dengan aturan, belajar dengan tata kelola wisata,
kita akan menggarap atau akan memajukan potensi yang ada. Semoga nanti dengan potensi yang ada seperti ini bisa membuat kemaslahatan kepada rakyat sekitar. Ya, tentunya pemerintah desa selain bagian dari pemerintah desa ingin menelurkan sebuah program payung hukum gitu ya. Ya, paling tidak ketika payung hukum tentang kepariwisataan itu sudah ada, kami sudah mempunyai, kita mengkonsep bersama-sama, tentunya kami akan untuk berkembang lebih majunya, paling tidak kita tidak ragu lagi. Karena sampai saat ini betul pengunjung banyak seperti yang tadi Bapak lihat, pengunjung banyak, tapi untuk retribusi saja kami belum bisa menarik. Karena kita pun belum punya dasar. Parkir saja kita tidak berani menarik karena kita juga belum punya dasar. Artinya dasar hukumnya untuk menarik retribusi, dasar hukumnya untuk menarik parkir lah. Dari sini nanti kita akan berupaya belajar bersama-sama, paling tidak menciptakan produk payung hukum untuk menarik retribusi sebagai paling tidak untuk pemasukan PAD, pemasukan di Padukuhan, juga pemasukan untuk potensi. Jadi pengembangan SDM-nya dan ekonominya bisa maksimal. Bisa maksimal, betul. Oke Pak, kita doakan amin. Ke depan tuh bisa lebih maju di Natah biar menjadi bagian dari percontohan Pak. Ya, tak lepas kami juga minta doa restu, minta bantuannya penjaringan dari Insan Media paling tidak punya ranah untuk mempublikasikan, punya ranah untuk memasarkan. Dari situ dari situ kita melakukan fasilitasi paling tidak derek masar ki. Pringombo seperti itu. Kalau penjaringan yang memasarkan dengan bersinergi dengan media paling tidak dunia luar akan tahu ternyata di sana ada kegiatan seperti ini. Kita promosikan dan ternyata tadi Pak yang menarik akan ada payung hukum itu Pak yang kita dorong. Karena ini hampir kita ketahui hampir di setiap destinasi ini atau di desa di IY mungkin di luar DIY juga masih sangat sedikit yang perkara tentang pariwisata bisa dibilang sedikit atau nyaris tidak ada di beberapa titik. Kalau pemahaman tadi bisa ditangkap Pak Paryanto dan pemerintah Pak Lurah dengan BPD bisa digunakan, wah itu luar biasa Pak. Pasti dengan justru itu investor akan masuk, minimal investor orang dalam sendiri untuk mengembangkan potensinya, payung hukumnya jelas, orang tidur tuh nyenyak Pak. Sehingga media pun juga lalu memberitakan sudah jadi partner lah gitu ya Pak ya. Amin. Oke pemirsa, sudah cukup banyak apa yang disampaikan di Puncak Semilir ini. Ada satu hal yang akan saya tanyakan kepada Pak Paryanto, apa yang akan Bapak sampaikan kepada masyarakat maupun generasi Pak kepada desa setempat atau masyarakat. Oke, terima kasih. Kami berharap dengan adanya program yang seperti ini, kami yang notabene selaku pemerintah Kalurahan yang ada di Padukuhan Pringombo, mohon dukungan warga masyarakat, mungkin pemerintah yang terkait bisa mendorong, menuntun kami biar potensi yang seperti ini bisa bermanfaat bagi kemakmuran rakyat. Ya oke Pak Paryanto, terima kasih sudah memberikan informasi kepada kami. Kita coba untuk bisa menjadi bagian dari dukungan tersebut dan Gunung Kidul termasuk Dingin Lipar, Natah ini bisa berkembang dan bisa mengembangkan potensinya yang ada di sini Pak. Luar biasa Pak. Dan semoga ini menjadi partner yang terbaik untuk mengembangkan Gunung Kidul dan ekonomi kerakyatan Pak. Pak matur suwun Pak. Ya, sama-sama.